Seorang gadis yang baru berpindah ke sebuah kota kecil bersama ayahnya karena sang ayah memiliki proyek di kota tersebut. Diketahui ibunya sudah meninggal. Hidup penuh kehampaan, tanpa arah dan tidak tahu tujuan kehidupan yang sebenarnya. Dia harus menyelesaikan sekolah SMA-nya, dan akan melanjutkan sekolahnya di kota tersebut, namun sepertinya lingkungan sekolahnya seakan tidak menerima kehadirannya, sampai suatu ketika gadis ini tertarik dengan salah satu guru yang mengisi pelajaran di kelasnya. Diawali saat hari pertama seorang gadis masuk di salah satu sekolahan yang berada di kota yang baru ia tempati. Gadis ini bernama Caroline. Terlihat dari tatapan para murid lainnya di sekolah tersebut tidak terlalu senang dengan kehadiran Caroline di sekolahnya. Sedikit cerita tentang sekolahan ini, sekolahan yang menganggap narkoboy adalah hal biasa, hampir semua murid menggunakannya, terutama murid laki-laki, dan mereka selalu memakai narkoboy ketika jam istirahat sekolah. Diketahui sebelum Caroline memasuki sekolah tersebut terdapat murid wanita yang dimana si wanita tersebut bekerja sebagai penari erotis di setiap malamnya demi mendapatkan koin yang dilempar dari para penonton. Pekerjaannya tersebut membuat seluruh murid lainnya sangat tidak menyukainya dan setiap ia memasuki sekolah selalu dilempari koin-koin oleh para murid lain. Namun hebatnya dari wanita ini tidak pernah bolos ke sekolah meskipun telah bekerja hingga larut malam. Hingga pada suatu ketika wanita tersebut ditemukan meninggal di sebuah tempat dengan tubuh dipenuhi luka bakar seperti koin panas yang ditempel-tempel di tubuhnya. Kembali lagi dengan Caroline yang telah memasuki jam pelajaran pertamanya, karena tidak mempunyai teman wanita ketika jam istirahat beberapa teman laki-laki mengajak Caroline untuk menghisap sabun di belakang sekolah yang dimana sudah kebiasaan mereka untuk melakukan hal itu. Kembali beralih ke sekolah, pelajaran kelas diisi oleh guru bernama Barry. Diketahui Barry baru saja kembali ke kita tersebut dan kembali mengajar di sekolahan ini. Di sini Barry menyayangkan mereka dalam belajar, untuk sekedar nulis saja mereka sangat kacau. Dengan memberi sedikit motivasi, dan Barry kembali memberi tugas untuk membuat dan menceritakan tentang keinginan dirinya dan sosok seperti siapa sebagai panutannya, tokoh agama, publik dan lain-lain. Akan tetapi yang ada di pikiran Caroline hanyalah menjadi dirinya sendiri dan Caroline ingin kebebasan untuk dirinya dengan tampilan yang cantik, seksi, cerdas dikagumi dan seseorang yang berani. Pada keesokan harinya Caroline sengaja pulang lebih akhir dan sedikit berbincang dengan Barry sembari memberikan hasil tugasnya. Beralih ke sebuah keluarga salah satu teman laki-laki Caroline bernama Truston, ia selalu bersedih dan merasa bersalah akibat kematian salah satu teman baiknya dalam sebuah kecelakaan sepulangnya berpesta. Singkat cerita tanpa diduga Caroline berkunjung ke rumah Barry, dan sekaligus mengejutkan Barry dengan kedatangannya. Dengan berani Caroline menawarkan dirinya kepada Barry, namun Barry menyadari posisinya sebagai guru dan berusaha menyuruh Caroline untuk pergi. Tetapi Caroline mengatakan bahwa Caroline yang menawarkan bukan Barry sebagai guru yang mengajak atau memaksa. Sampai di situ Caroline pun kembali pulang. Kembali ke sekolah, dan Barry memberikan sedikit kritik untuk tugas yang telah mereka kerjakan. Menurutnya masih sedikit kacau cara mereka membuat kalimat-kalimat, dan Barry menawarkan dirinya untuk memberikan jam tambahan perorangan bagi siapapun yang membutuhkannya selepas jam pelajaran berakhir. Dan sesuai urutan yang pertama untuk mendapatkan kesempatannya yaitu Caroline Walker. Dan sesuai perkiraan les privat ini mereka gunakan untuk berperang, karena sebelumnya Caroline menawarkan dirinya jadi Barry tidak ada keraguan untuk menodai muridnya itu. Cerita beralih saat Caroline bertemu dengan Truston di sebuah pesta dan pada malam itu juga Truston kehilangan sahabatnya Rolly. Malam itu Truston dan Rolly menghadiri sebuah pesta, dan sepertinya Trustone sedikit kurang dihargai di pesta tersebut. Terlihat saat Trustone hendak menyalakan rokok seorang wanita melarangnya namun tidak dengan yang lain, diketahui wanita tersebut sebagai pemilik pesta. Ketika di luar Trustone bertemu dengan Caroline, tetapi Trustone tidak terlalu bernyali untuk mengajaknya mengobrol dan hanya sapa menyapa.
Ketika pulang Tristone bercerita dengan Rolly tentang Caroline, Tristone mengatakan bahwa dirinya merasakan jatuh cinta. Karena mereka terus minum yang membuat mereka mabuk, di tengah obrolannya akhirnya mereka mengalami kecelakaan dan menabrak pohon. Seorang pria berbaju putih berteriak dan menawarkan mereka bantuan dan memanggil ambulans, namun Tristone dan Rolly menolak. Rolly menyuruh Tristone untuk mengambilkan narkoba yang berada di sakunya agar disembunyikan sebelum polisi datang, karena posisi kaki Rolly mengalami luka yang cukup parah. Dan inilah malam di mana Tristone tidak akan bisa untuk melupakannya, karena pas di mana ia merasakan jatuh cinta berbarengan dengan kepergian sahabatnya, Rolly akhirnya tidak bisa terselamatkan, karena luka yang dialami mengeluarkan cukup banyak darah hingga membuatnya tidak tertolong. Kembali lagi dengan Caroline yang kini makin dekat dan menjalani hubungan dengan Barry, sampai ia menginap dan menyiapkan makanan pagi untuk Barry. Dan Tristone yang terlihat akan menemui Caroline ke rumahnya, namun ayah Caroline memberitahu bahwa Caroline menginap di rumah temannya. Tristone sedikit bertanya dan heran, karena sepengetahuannya Caroline tidak memiliki teman wanita di sekolah maupun di kota tersebut, tetapi ayahnya meyakini bahwa Caroline menginap di rumah teman wanitanya. Singkat cerita, terlihat Barry sedang mengobrol dengan teman sesama gurunya membicarakan tentang kekacauan di sekolahnya, dan tidak lama Caroline mendatangi Barry untuk jam pelajaran tambahan, namun Barry mengatakan bahwa hari ini Barry ada urusan yang harus dibahas bersama bu guru tersebut. Dengan sedikit berkata kasar kepada guru wanita tersebut, Caroline pun pergi dan merenung di sebuah atap bangunan tua. Caroline membakar sebatang rokok yang membuatnya berimajinasi yang tinggi. Caroline seakan di alam mimpi bahwa dirinya telah menikah dengan Tristone dan tinggal berdua di sebuah gubuk dan hidup bahagia. Namun kebahagiaan tersebut seketika sirna dan merasa bahwa dirinya dan Tristone tidak berjodoh. Caroline terbangun oleh telepon dari Barry. Barry meminta maaf dengan kejadiannya tadi. Karena obrolan Caroline sedikit mabuk dan melantur, Barry pun menyarankan Caroline agar berkencan dengan sesama pelajar, karena Barry pun sedang berkencan dengan teman sesama gurunya. Pada malam harinya Caroline pun mendatangi rumah Tristone. Ibu Tristone sangat menyambut baik dan memuji kecantikan Caroline. Tristone sedikit bingung dengan kedatangan Caroline. Caroline langsung mengajak Tristone pergi jalan-jalan. Dan sesampainya di tempat gelap mereka pun berperang di dalam mobil, karena ini kali pertamanya bagi Tristone. Tristone pun meminta maaf karena hanya melakukannya 3 detik saja. Karena ada yang melempari mobil mereka memutuskan untuk segera pulang. Kembali ke sekolah, dan Caroline seperti biasa dengan pelajaran tambahannya. Di sana Barry memberikan novel hasil karya pertamanya kepada Caroline, dan mereka berjanjian pada malam minggu untuk menghabiskan waktu di rumahnya Barry, dan itu membuat Caroline senang. Singkatnya Tristone mendatangi rumah Caroline dan membawakannya kue buatan ibunya, namun sayang lagi-lagi Tristone ditolak untuk masuk, dan Caroline pun tidak bisa menemuinya karena dikatakan ayahnya Caroline sedang sakit. Tristone peu kembali dengan kecewa. Sesampainya di rumah Tristone pun menceritakan kejadiannya kepada ibunya, dan pada malam itu juga ibunya Tristone kembali menemui ayahnya Caroline. Sementara ibunya menemui ayah Caroline, Tristone bersama temannya berpesta. Adik Tristone bermain petak umpet bersama temannya dan Caroline menemui Barry untuk bersenang-senang. Dan setelah bicara panjang lebar ayah Caroline dan ibu Tristone pun menyempatkan untuk berdansa, karena diketahui mereka sudah lama hidup tanpa berpasangan. Pada keesokan harinya saat di sekolah terlihat Caroline sangat kesal dengan Tristone. Karena Caroline mengira bahwa ibunya telah disuruh oleh Tristone untuk menemui ayahnya Caroline agar Tristone diperbolehkan oleh ayahnya untuk menemui Caroline. Caroline pun menyuruh Tristone untuk menemuinya pada malam hari. Dan ketika malam tiba terlihat Tristone pun kini disambut baik oleh ayahnya Caroline. Ketika di dalam mobil Tristone pun hanya meminta maaf atas kejadiannya malam kemarin. Tristone menyadari bahwa yang dilakukan Caroline malam kemarin hanya keinginan Caroline saja, dan Tristone meminta maaf hanya melakukannya sebentar karena itu kali pertama ia melakukannya. Tristone mengatakan mungkin lain kali jika melakukan lagi akan lebih baik.
Caroline dengan kagetnya tidak menyangka bahwa itu kali pertamanya Thurstone melakukan itu, karena bagi Caroline itu hal biasa. Namun, Thurstone mengatakan bahwa di kota ini bukan hal biasa melakukannya karena mereka simpan untuk pernikahannya nanti. Setelahnya Caroline pun pergi menemui Barry, dan sesampainya Barry menyuruh Caroline agar cepat masuk, karena sebelumnya ada yang menerornya dengan melemparkan batu ke jendelanya. Mereka pun seperti biasa melakukan peperangan, dan ketika Caroline tidak bisa tidur memutuskan untuk membaca novel hasil karyanya Barry, yang dimana isi cerita di dalamnya menceritakan kisahnya Barry sendiri. Salah satunya alasan Barry kembali ke kotanya, diceritakan Barry memutuskan kembali karena tunangannya kepergok kikuk-kikuk dengan sahabatnya sendiri, itu membuatnya sangat sakit dan memutuskan untuk kembali ke kotanya. Namun ada bagian di dalam cerita yang menceritakan, saat dirinya hancur, kacau, dan tidak jelas menerpa kehidupannya, tiba-tiba datang seorang wanita surga yang membuatnya kembali merasakan hidup lebih baik. Ketika Caroline menanyakan bagian part itu kepada Barry, apakah sosok itu adalah dirinya? Hal itu membuat Caroline sangat marah dan tidak terkontrol. Caroline merasa, bagaimana ia bisa membuat orang lain menjadi hidup lebih baik sedangkan dirinya sendiri hidup dalam kehampaan dan kegelisahan. Caroline pun meminta maaf karena kemarahannya YNG tidak terkontrol dan telah mengotori baju Barry, dan Caroline mencoba untuk membersihkannya. Namun ketika Caroline sedang membersihkan baju Barry, tiba-tiba ada pria misterius yang dengan penuh luka yang memperhatikannya dari luar. Caroline pun memutuskan untuk pergi dengan meninggalkan sepucuk surat untuk Barry. Thurstone yang sedang asik mengobrol bersama temannya tiba-tiba dihampiri oleh Caroline. Dan entah di mana dan kapan mereka pergi tiba-tiba sudah berada di sebuah kamar, dan kini Caroline berperang dengan Thurstone untuk yang kesekian kalinya, dan nampaknya kali ini Thurstone cukup mengusai permainan tidak seperti di awal pertempurannya. Beralih kembali ke sekolah, seperti biasa Barry kembali mengajak Caroline untuk bertemu di rumahnya, dan Thurstone diundang untuk menghadiri pesta Natal di rumah teman wanitanya yang sepertinya menyukai Thurstone, dan dia mengatakan sedang tidak ada orang tua di rumahnya. Beralih saat Thurstone, Caroline dan orang tuanya menonton sebuah berita. Dalam berita mengabarkan kembali terjadinya pembunuhan kepada seorang wanita, dan ini adalah kali keempat terjadinya pembunuhan oleh orang misterius dan tanpa ada jejak sedikit pun yang dapat mengarah ke pelaku pembunuhan tersebut. Dan Barry yang sibuk dengan dirinya yang sedang mempersiapkan kedatangan Caroline, dengan sedikit mulai tidak waras, dia mulai mengecat rambut sambil menyiapkan masakan yang akan dihidangkan untuknya bersama Caroline. Akan tetapi setelah sekian lama menunggu Caroline tidak datang dan mulai asik dengan Thurstone, dan sepertinya hatinya sudah berbelok sepenuhnya kepada Thurstone. Meskipun Barry mencoba menghubunginya, Caroline kini sudah mengacuhkannya. Dan terlihat Barry pun mulai sedikit stres dan mulai kehilangan akal sehatnya. Barry pun menelpon mantan pacarnya dan bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak jelas. Keesokan harinya sepulangnya jam sekolah, Barry meminta waktu untuk mengobrol dengan Thurstone. Barry membicarakan semua hal yang pernah dia lakukan bersama Caroline, dan dari semua ungkapan Barry, Thurstone menanyakan inti dari semuanya. Barry mengatakan bahwa Caroline tidak menyukai Thurstone dan dia hanya memanfaatkannya saja. Dan perkataan Barry pun Thurstone makan mentah-mentah. Hingga pada saat pulang Thurstone yang melihat Caroline sedang bersama keluarga Thurstone untuk mempersiapkan perayaan Natal pun langsung Thurstone usir dari rumahnya. Meskipun Caroline menjelaskan bahwa dia telah meninggalkannya demi Thurstone, Thurstone sepertinya sudah tidak lagi percaya dan tidak mau mendengarkan penjelasan apapun. Caroline mengatakan bahwa itu memang hal bodoh yang pernah dilakukan, dan Caroline pun pergi dengan kesedihannya. Pada malam harinya Thurstone mendatangi pesta perayaan hari Natal di rumah temannya, dan terlihat Caroline pun menemui Barry untuk menanyakan apa yang telah dikatakan kepada Thurstone dan memarahi Barry kemudian pergi. Meski Barry mengancam akan bunuh diri, Caroline sepertinya sudah tidak lagi peduli. Kemudian Caroline pergi dan menelpon Thurstone dan mengatakan cinta. Namun Thurstone tidak mendengarnya karena suasana ramai dan Thurstone dalam keadaan mabuk. Barry pun semakin gila dan dia menembakkan pistol ke bagian kakinya,
Kemudian kembali menghubungi Caroline, namun lagi-lagi Caroline tidak memperdulikannya lagi. Di sisi lain Trustone yang sedang berpesta dan diajak oleh temannya untuk melihat-lihat rumahnya yang telah ia rias sendiri. Ketika Trustone sedikit memuji penampilan temannya yang seksi, temannya pun menyalah-artikannya bahwa itu suatu ajakan untuk berperang. Tanpa basa-basi teman wanitanya pun langsung membuka baju dan mengajaknya berperang. Meskipun Trustone berkali-kali menolak dan tidak ingin melakukannya, tidak membuat temannya berhenti. Di sisi lain Caroline yang sedang mengendarai mobil tiba-tiba terjadi kecelakaan yang membuatnya melukai seorang laki-laki tua hingga tertusuk kayu. Entah tertabrak atau bagaimana, yang jelas Caroline meminta maaf karena kondisi jalan yang menurutnya penyebab terjadi kecelakaan, namun laki-laki itu mengatakan bahwa itu memang salahnya, karena dirinya hidup dengan penuh kebencian. Kembali lagi ke Trustone yang ternyata belum sempat sampai melakukan peperangan, tiba-tiba teman mereka membuka pintunya dan memberitahu bahwa pembunuh yang selama ini meneror kota telah berhasil ditangkap. Teman Barry sesama guru pun ke rumah Barry dan memberitahu tentang pembunuh yang telah tertangkap, akan tetapi melihat kondisi Barry yang kacau dan dengan paha terluka, teman Barry pun membawanya ke rumah sakit. Caroline terbangun dalam keadaan diinfus dan berada di rumah sakit, dan karena kejadian malam itu kini Caroline dianggap sebagai pahlawan kota. Karena sebenarnya orang yang Caroline tabrak dan tertusuk kayu tersebut adalah seorang pembunuh berantai misterius yang selama ini ditakuti penghuni kota. Caroline pun memutuskan pergi untuk kembali menyendiri di atap gedung, namun di sana ternyata terdapat Trustone yang sedang menyendiri. Dan Caroline pun kembali meminta maaf karena kekacauannya di awal.